Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai taksonomi mikroorganisme. Sebelum materi disampaikan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Dalam hal sistem klasifikasi, kita harus mengetahui apa itu sistem klasifikasi. Jadi, sistem klasifikasi merupakan penggolongan makhluk hidup berdasarkan kedekatan dari sifat kekerabatannya. Jadi, kita akan menggolongkan makhluk berdasarkan persamaan dari sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup tersebut. Kemudian, apa sih yang dinamakan dengan taksonomi? Taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan pendekatan dari sifat kekerabatan. Mengapa kita harus belajar mengenai klasifikasi dan taksonomi? Ya, karena sebagai dasar dari pembelajaran semua studi yang berhubungan dengan makhluk hidup sebagai subjek dan atau objek dari studi. Kemudian sebagai referensi identifikasi dari makhluk hidup. Ya. Jadi alasan-alasan mengapa kita perlu mempelajari tentang klasifikasi dan taksonomi yang berdasar yang kita pelajari, ya, yaitu kita nanti tahu bahwa kita nanti dapat mengidentifikasi atau mengenali dari makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dari persamaan. Dengan ini sistem klasifikasi makhluk hidup ada perbedaan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 1735 yang diprakarsai oleh namanya Carolus Linnaeus, ya. Ini membagi dua kingdom, ya, yaitu Plantae dan Animalia, ya. Kemudian diteruskan dengan Ernest Haskell, ya, pada 1866 ini menjadi 3 kingdom, ya. Kemudian hingga sekarang, ya, yang sering digunakan yaitu berdasarkan Robert Whittaker, ya, pada tahun 1969, ya, ini membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Sedang pada tahun 1998, ya, ini diprakarsai oleh T. Cavier Smith, ya, ini membagi menjadi 7 kingdom, ya, yaitu Bacteria, Protozoa, Chromista, Arabacteria, kemudian Fungi, Plantae, dan Animalia. Ini adalah perkembangan dari sistem klasifikasi makhluk hidup dari tahun ke tahun. Ya. Kemudian berdasarkan hierarki tadi, ya, kita bisa membedakan antara golongan Aracea, kemudian Bacteria, Eukarya, ya. Jadi prokaryotik nanti dibagi menjadi prokaryotik sama eukaryotik yang kita sudah pelajari di materi sebelumnya mengenai perbedaan antara prokaryotik dan eukaryotik. Kita nanti kita dapat membedakan, dapat mengklasifikasikan berupa Aracea dan Bacteria, ya. Kemudian kalau eukaryotik nanti dibagi menjadi 3, yaitu golongan dari eukarya, ya, yaitu berupa eukaryot tingkat tinggi dan eukarya tingkat rendah, ya. Jadi ada Animalia, kemudian Plantae, ada Fungi. Kemudian ada Protista, ya, Protista ini dibagi 2, yaitu Protista hewan dan Protista tumbuhan. Kemudian ada lagi nama Protista dari fungi. Inilah gambaran hierarki dari pengklasifikasian makhluk hidup, ya. Kemudian apa sih dasar-dasar dari kita dapat melakukan suatu klasifikasi? Yang pertama yaitu berdasarkan dari persamaan. Jadi persamaan, kemudian berdasarkan perbedaan ciri-ciri dari makhluk hidup yang kita temukan. Kemudian berdasarkan manfaat, kemudian berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, ya. Jadi berdasarkan yang kita lihat maupun
dari bentuk selnya, kemudian berdasarkan ciri biokimia. Jadi biokimia nanti kita dapat melihat berdasarkan gennya, bisa berdasarkan susunan asam amino. Ya. Jadi berdasarkan persamaan tadi, kita nanti bisa mengklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu klasifikasi berdasarkan sistem alami, kemudian klasifikasi sistem buatan, dan klasifikasi secara filogenetik. Ya. Apa itu klasifikasi secara alami? Ya, jadi secara alami nanti, ya, makhluk hidup nanti dibagi menjadi 2, yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan nanti dibagi menjadi 2, yaitu herba dan semak, dan pohon. Kemudian kalau hewan nanti akan dibagi menjadi kelompok, jadi ada namanya nanti hewan bersel 1, kemudian hewan bersel banyak. Itu kalau klasifikasi secara alami. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang dialami, ya istilahnya alamiah dari bagian makhluk hidup. Kemudian klasifikasi berdasarkan sistem buatan, ya. Ini dikenalkan oleh orang Swedia bernama Carl Linné, ya, atau kita kenal dengan Carolus Linnaeus, ya. Jadi sistem klasifikasi ini disebut sebagai binomial nomenklatur, ya. Jadi dengan adanya sistem klasifikasi sistem buatan nanti, kita nanti dapat menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 kata saja, ya, yaitu dengan menunjukkan kata pertama berupa genus, yang kata kedua menunjukkan spesies, ya. Jadi dengan adanya penelitian dari Carolus Linnaeus nanti, kita nanti dapat mengetahui nama-nama dari makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemudian sistem yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan sistem filogenetik, ya. Ini bertolak dari teori evolusi garis Darwin, ya, bahwa suatu makhluk nanti kalau dia nanti mampu melakukan suatu adaptasi, otomatis nanti akan menyebabkan ada perubahan-perubahan dari morfologi maupun dari fisiologi dari makhluk tersebut, sehingga nanti akan memunculkan suatu spesies baru, ya. Jadi dengan adanya tersebut nanti akan muncul berupa sistem klasifikasi modern berdasarkan dari kekerabatan atau filogenetik, yaitu berupa klasifikasi yang disusun dengan melihat keturunan dan hubungan dari kerabatan. Jadi kita nanti dapat menggolongkan dari seumpama dari hewan tersebut nanti dia berkerabat dengan siapa. Ya. Kemudian perkembangan klasifikasi secara filogenetik nanti, ya, ini akan dibagi beberapa perkembangan. Yang pertama yaitu berupa sistem 2 kingdom. Ini yang dikemukakan oleh Aristoteles, yang membagi 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae dan kingdom Animalia. Dengan ciri-ciri untuk Plantae atau dunia tumbuhan nanti ada memiliki dinding sel, berklorofil, mampu berfotosintesis. Kemudian kalau kingdom Animalia atau dunia hewan nanti, dia tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, dan mampu bergerak bebas. Ya. Jadi itu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles. Kemudian sistem 3 kingdom, ya, ini dikemukakan oleh Ernst Haeckel, ya. Ini membagi makhluk hidup menjadi 3, yaitu ada kingdom Protista dengan ciri-ciri uniseluler atau multiseluler, kemudian kingdom Plantae atau autotrof, kemudian eukariot multiseluler reproduksi dengan spora. Kemudian kingdom Animalia ini berupa memiliki ciri berupa heterotrof, kemudian eukariot multiseluler. Kemudian sistem 4 kingdom yang dikemukakan oleh Herbert Copeland, ya. Ini membagi menjadi 4 kingdom, yaitu kingdom Monera, kemudian dengan ciri-ciri memiliki inti tanpa membran inti, ya. Ini biasanya golongan dari prokariot. Kemudian kingdom Protista yang terdiri dari organisme bersel 1 dan bersel banyak. Kemudian kingdom Plantae yang terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Kemudian kingdom Animalia dari semua hewan dari protozoa hingga chordata. Kemudian sistem selanjutnya yaitu sistem 5 kingdom,
yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Ini yang membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera dengan ciri-ciri prokariot. Ini terdiri dari arah bakteria dan eubakteria. Kemudian kingdom Protostanae dengan ciri-ciri memiliki berupa uniseluler atau multiseluler. Kemudian golongan dari eukariotik. Kemudian kingdom Fungi ya dengan ciri model selnya yaitu eukariotik. Kemudian heterotrof, tidak berklorofil dengan sel dari zat kitin. Kemudian kingdom selanjutnya yaitu kingdom Plantae atau tumbuhan, yaitu memiliki ciri uniseluler atau multiseluler. Kemudian golongan dari eukariotik dan bersifat autotrof. Kemudian kingdom Animalia, ini adalah kingdom yang paling besar, yaitu memiliki ciri multiseluler berupa sel eukariotik dan heterotrof. Kemudian sistem selanjutnya yaitu sistem 6 kingdom ya. Ini adalah sistem yang lebih istilahnya kita membagi Monera tadi menjadi 2 ya, yaitu dikemukakan oleh Karl Schwarz ya. Ini yang membaginya di 6 kingdom, yaitu kingdom Plantae ya, kemudian kingdom Animalia, kingdom Eubatera, dan kingdom Arabacteria. Ini yang berasal dari Monera. Kemudian ada Protista dan Fungi ya. Kemudian dalam hal ini ya, kita contohkan beberapa susunan dari morfologi dari bakteri sendiri ya, yaitu adanya rod atau basil. Ini contoh yaitu bakteri Streptobacillus ya, bacilli ya. Kemudian ada koki, diplokoki, streptokoki, staphylokoki, sarkania, dan tetra ya. Ini adalah contoh pembagian makhluk hidup. Ini golongan dari Monera, yaitu berupa bakteri yang digolongkan berdasarkan ciri morfologi dari bakteri tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu berdasarkan bentuk, susunan, dan ukuran bakteri sendiri ya. Jadi ini klasifikasinya berdasarkan bentuk, susunan, dan ukuran bakteri. Nanti akan ada kokus bulat, kemudian basil batang yang terdiri dari Coccobacillus, kemudian Bacilli, dan Diplobacillus, kemudian Spirillum ya. Ini berbentuk koma atau batang bengkok. Ini golongan dari Vibrio dan Spirilla ya, yang terkenal dengan bakterinya Vibrio chlora. Kemudian pleomorphic yang bentuk bervariasi. Ini contohnya yaitu Corynebacterium ya. Itulah beberapa contoh ya penggunaan dari klasifikasi dari mikroorganisme. Ini kalau dilihat dari berdasarkan morfologinya ya. Jadi nanti ada kokus, kemudian ada Bacillus, Vibrio, Spirillum, kemudian Spiroseta, kemudian yang memiliki cabang. Selanjutnya kita akan mempelajari nama yaitu mikroorganisme sendiri. Kalau kita tadi sudah mengenal apa itu yang namanya sistem klasifikasi, kita nanti harus tahu apa itu sendiri mikroorganisme. Jadi mikroorganisme sendiri adalah merupakan organisme hidup yang berukuran sangat kecil, hanya dapat diamati menggunakan mikroskop sendiri. Mikroorganisme nanti dia berupa uniseluler dan maupun seluler, sehingga nanti mikroorganisme nanti dapat dibagi menjadi berupa bakteri, Aracea, fungi. Ini fungi nanti berupa kapang atau hamir, kemudian protozoa, alga, mikroskopis ya. Jadi mikroorganisme sendiri nanti dapat ditemukan di berbagai lingkungan, baik ditemukan di air, udara, tanah maupun makhluk hidup. Dalam hal ini mikroorganisme nanti dia dibagi menjadi menguntungkan dan menguntungkan. Jadi kalau mikroorganisme berupa patogen nanti merupakan
mikroorganisme yang merugikan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit baik untuk tubuh manusia, tumbuhan maupun hewan. Jadi mikroorganisme nanti dia ada yang menguntungkan. Jadi seumpama ini contohnya berupa Rhiopus ya, kapang Rhiopus yang berguna untuk proses pembuatan tempe. Kemudian bagaimana sih suatu mikroorganisme nanti dapat mempengaruhi patogenitas dari mikroorganisme tersebut, yaitu dengan adanya Vibrio, yaitu ini nanti berfungsi untuk membantu bakteri melekatkan diri pada tempat tertentu dalam tubuh sehingga nanti mencegah bakteri hanyut oleh cairan tubuh, sehingga nanti bakteri tersebut nanti bisa menyebabkan suatu patogen pada inangnya atau pada hostnya. Kemudian yang kedua nanti adanya flagella. Jadi flagella nanti berperan dalam pergerakan bakteri. Jadi selain berperan sebagai pergerakan bakteri nanti, flagella ini nanti juga membantu bakteri berpindah tempat menuju tempat yang terinfeksi dan bertahan hidup. Kemudian selanjutnya nanti adalah adanya racun atau toksin. Jadi mikroorganisme nanti dapat menghasilkan senyawa beracun yang menyebabkan efek merugikan pada tubuh. Ya. Toksin nanti tersebut nanti dapat memicu muntah dan diare. Jadi toksin ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan nyeri hebat, demam tinggi serta mengakibatkan kelumpuhan. Jadi suatu mikroorganisme nanti apabila nanti dapat menyebabkan patogen nanti kalau dia nanti sudah menghasilkan racun atau toksin. Kemudian yang terakhir yaitu berupa infaktif, yaitu beberapa bakteri nanti memiliki kemampuan untuk menyerang sel-sel tubuh sehingga nanti menyebabkan suatu patogenitas. Ya. Jadi bakteri nanti dia akan merusak atau menghancurkan sel-sel yang ada dalam tubuh makhluk hidup tersebut. Ini contoh yaitu berupa Salmonella typhimurium. Ya. Nanti dia memiliki kemampuan menghancurkan sel-sel usus sehingga nanti dapat menyebabkan diare berat. Oke, demikianlah penjelasan mengenai klasifikasi dan patogenitas dari suatu makhluk hidup. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Salam EduScience Indonesia.